I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Nasution dari Prodi Pendidikan IPA 2021. Nah, pada video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan membahas tentang Al-Quran digital. Nah, video ini merupakan salah satu tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hafni Laila Siregar, SAG MK. Baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah maraknya perkembangan Al-Quran digital. Nah, di era teknologi seperti sekarang, banyak Al-Quran muncul dalam bentuk digital. Nah, apa sih Al-Quran digital itu? Al-Quran digital adalah Al-Quran yang dapat diunduh atau dapat diakses melalui laptop, komputer, tablet, atau smartphone, dan sebagainya. Al-Quran digital biasanya terbentuk dalam buku, aplikasi, atau website yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Terdapat beberapa kelebihan dalam Al-Quran digital. Yang pertama, praktis dan efektif, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, terdapat berbagai macam fitur seperti penerjemah, murattal, serta pentafsiran. Dan yang ketiga, kita bisa dengan mudah mencari surah atau ayat-ayat yang kita perlukan. Selain terdapat kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahan dalam penggunaan Al-Quran digital. Yang pertama, dapat merusak kesehatan mata dan tidak nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Lalu, ada beberapa ayat-ayat yang tidak dapat disalin. Dan dalam penggunaan Al-Quran digital ini, ada beberapa aplikasi yang harus berbayar ketika kita ingin mengaksesnya. Terdapat beberapa fakta terkait Al-Quran digital. Yang pertama, Al-Quran digital muncul pada tahun 2016 dan diluncurkan oleh Kementerian Agama Islam. Yang kedua, maraknya kemunculan Al-Quran digital di App Store atau di Play Store. Dan yang ketiga, sebagian besar aplikasi Al-Quran digital belum mempunyai tanda sahih dari Kementerian Agama Islam. Beberapa contoh aplikasi Al-Quran digital, diantaranya ada Muslim Pro, ada Umma ID, dan ada Al-Quran Indonesia. Selanjutnya, problematika Al-Quran digital. Pertama, Al-Quran digital dilengkapi dengan fitur tambahan seperti terjemahan, tafsir, pencarian teks, dan juga pelafalan yang dapat membantu penggunanya dalam memahami makna Al-Quran lebih dalam dan meningkatkan pemahaman keagamaan mereka. Penggunaan Al-Quran digital sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, mengikuti panduan dan juga tuntutan agama, serta tetap menjaga kesucian dan juga nilai-nilai Al-Quran yang diakui dalam keyakinan agama. Selayaknya sebuah perubahan bentuk tafsir dari bentuk cetak kepada bentuk tafsir Al-Quran digital dengan pengembangan yang sangat beragam, tentu beragam pula tujuannya, dari yang sukarela untuk pelestarian tafsir Al-Quran dan sampai untuk mencari keuntungan dari pengembangan tafsir Al-Quran tersebut. Maka ada pun beberapa penyebab kesalahan tafsir Al-Quran digital yang menjadi problematika terhadap Al-Quran digital. Nah, tidak adanya lembaga yang secara khusus memverifikasi validitas perubahan bentuk cetak menjadi bentuk tafsir Al-Quran digital. Lembaga tersebut dianggap penting agar tafsir Al-Quran digital yang digunakan memiliki legitimasi yang lebih kuat sebagai piranti menemukan pemahaman Al-Quran secara lebih mudah. Dan sebagian besar tafsir Al-Quran digital tidak mencantumkan sumber yang jelas tafsir cetakan dan terbitan yang mereka kutip, baik dari sumber primer ataupun sekunder. Keterangan ini penting untuk melacak kebenaran penafsiran yang dikandung dalam tafsir Al-Quran digital tersebut. Tafsir Al-Quran digital yang banyak dikembangkan khususnya di aplikasi ponsel, sebagian besar juga memiliki tampilan yang kurang bersahabat atau kita sebut dengan kurang user friendly. Dalam penggunaannya, acap kali pengguna kesulitan ingin mencari penjelasan ayat yang diinginkan. Sebagian besar tafsir Al-Quran digital dikembangkan masih sangat minim fitur, di mana kebanyakan fitur ini adalah membuka sudat dan cari ayat, di mana dimaksudkan kemudian membuka tafsir dari ayat yang diinginkan,
fitur seperti pencarian penggalan ayat atau pencarian penggalan tafsir masih sangat jarang ditemukan. Untuk keperluan penulisan karya ilmiah, tafsir Al-Quran digital sebagian besar tidak mencantumkan keterangan rujukan dalam kitab asli. Artinya, ketika peneliti menggunakan aplikasi tersebut dan mengutip bagian dari tafsir tertentu, peneliti tidak dapat menemukan dari mana kutipan tersebut pada kitab sumber primernya. Ada solusi problematika Al-Quran digital. Adapun beberapa solusi dalam menanggapi pihak yang kontra dengan kemunculan Al-Quran digital ini, yaitu yang paling pertama berdialog dan saling pengertian, yaitu untuk mengadakan dialog yang baik dengan orang yang memiliki pandangan kontra terhadap Al-Quran digital, dengan mendengarkan dengan penuh pengertian, menghormati pendapat mereka, dan berbicara dengan sopan serta menjelaskan manfaat dan tujuan penggunaan Al-Quran digital yang dapat memahami pandangan mereka dan mencari titik temu. Yang kedua, dengan edukasi, memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai fitur-fitur Al-Quran digital, kualitas teks digital yang telah diverifikasi, serta manfaat dan kelebihan pengguna Al-Quran digital dalam mempelajari, membaca, dan memahami Al-Quran. Edukasi yang baik dapat membantu mengurangi ketidaktahuan atau keraguan yang mungkin ada terhadap Al-Quran digital. Yang ketiga, pro dan kontra dalam segala hal pasti ada. Meski nilainya kita rasa sangat baik, tak terkecuali dalam dunia penafsiran Al-Quran. Arus informasi yang sangat cepat membuat kita harus lebih berhati-hati dalam memilih tulisan dan video. Tetapi, kemajuan informasi yang tidak dapat dipungkiri memaksa kita juga untuk mengikuti alurnya. Selain itu, balik kepada diri masing-masing, kita harus pintar memanfaatkan teknologi yang ada. Jika menurut satu individu Al-Quran digital merupakan kontra, maka lebih baik menggunakan Al-Quran dalam bentuk buku ataupun kitab. Al-Quran digital yang disarankan peneliti ada dua, yaitu pertama Al-Quran Indonesia karena memiliki berbagai fitur yang sangat bermanfaat dan aman untuk digunakan, dan yang kedua adalah aplikasi Al-Quran Kemenak karena tidak hanya untuk Android, Quran Kemenak juga tersedia dalam format web dan juga iOS. Selain menyajikan teks Al-Quran lengkap 30 juz, aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan terjemahan tafsir dalam 2 varian, tahlilan ringkas, serta suara murotal Al-Quran Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi pastinya sudah ditasihkan. Aplikasi Al-Quran Indonesia memiliki tampilan sederhana dengan warna hijau toska yang menarik. Aplikasi ini berisi Al-Quran lengkap dengan 30 juz dan 114 surah, tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahkan juga diterjemahkan per kata. Mengenai pandangan MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengenai Al-Quran digital, sebagian orang mengatakan Al-Quran digital merupakan mushaf, tapi yang sebagian lainnya tidak sependapat dengan hal itu karena paham ini berbeda-beda, mempunyai pemahaman masing-masing. Dahulu terdapat banyak Al-Quran cetak dibandingkan Al-Quran digital, mengakibatkan orang berasumsi bahwa mushaf merupakan Al-Quran cetak. Hal ini sudah mendarah daging terhadap orang-orang tersebut. Menurut pandangan PCNU mengenai Al-Quran digital, mushaf itu kan lembaran-lembaran, jadi lebih pasnya memang mushaf Al-Quran dalam bentuk ayat suci Al-Quran yang dibukukan. Tapi jika kita lihat dari sisi kontekstual, bisa saja bahwa bentuk Al-Quran digital ini dikategorikan sebagai mushaf. Hanya saja ini perlu adanya pembahasan yang lebih lanjut dari para mufasir atau ahli-ahli Al-Quran menyikapi tentang Al-Quran digital ini apakah termasuk mushaf atau lainnya.